Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno yang kita kenal sebagai Bapak Proklamator lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur di tanggal 6 Juni 1901. Yang kita semua tahu adalah Insinyur Soekarno sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan, Insinyur Soekarno sendirilah yang membacakan langsung teks proklamasi. Tapi di sisi lain, kita juga tahu jika Insinyur Soekarno punya lebih dari satu istri. Selama ini yang kita tahu ada 9 istri Soekarno. Tapi sebenarnya Soekarno menikah sebanyak 10 kali. Namun sayangnya, sosok satu istri Soekarno ini tidak banyak diketahui publik. Bahkan, akhir hidup istri Soekarno ini sangat tragis. Nah, sekarang kita bahas pernikahan Insinyur Soekarno. Pernikahan pertama di tahun 1921. Soekarno menikah dengan Siti Utari di Surabaya. Ketika itu, Insinyur Soekarno baru berusia 20 tahun dan Siti Utari berusia 16 tahun. Sebenarnya, saat itu Soekarno dan Bu Siti menikah bukan karena cinta, tapi mereka menikah karena Soekarno merasa iba atau kasihan pada ibunya Bu Siti, yaitu Bu Suharsikin, karena Bu Suharsikin sedang sakit parah. Selain itu, Soekarno juga sangat menghormati ayah dari Bu Siti, yaitu Hos Cokroaminoto. Tapi sayang, tak lama setelah mereka menikah, Bu Suharsikin yang sakit parah akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, Soekarno dan Siti yang saat itu masih sangat muda mengalami kerenggangan dalam pernikahan mereka. Hal ini karena Siti masih kekanak-kanakan menurut Pak Soekarno. Sedangkan saat itu, Soekarno masih sangat bersemangat untuk bersekolah dan mengembangkan karirnya di bidang politik. Jadi 2 tahun setelah mereka menikah, tepatnya di tahun 1923, Soekarno mendatangi Bu Siti dan keluarganya untuk menceraikannya secara baik-baik. Lalu setahun kemudian, saat Siti berumur 19 tahun, tepatnya di tahun 1924, beliau menikah untuk yang kedua kali dengan Pak Sigit Bahrun Salam. Dari pernikahan mereka ini dikaruniai seorang putra yang bernama Haryono Sigit Bahrun Salam. Dan Haryono Sigit ini merupakan ayah kandung dari artis tanah air, yaitu Maya Estianty. Istri Soekarno yang kedua bernama Inggit Garnasih. Di tahun 1921, di tahun yang sama saat Soekarno menikah dengan Siti Utari, Soekarno pergi ke Bandung untuk menuntut ilmu. Nah, selama di Bandung ini, Soekarno tinggal di rumah seorang anggota Pergerakan Syarikat Islam Indonesia yang bernama Sanusi. Sanusi ini memiliki seorang istri yang bernama Inggit Ginarsih. Nah, disinilah benih-benih cinta tumbuh di antara Soekarno dan Inggit. Sanusi yang mengetahui hal ini akhirnya menceraikan Inggit dan merelakannya untuk menikah dengan Soekarno. Tepat 2 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1923, Soekarno menikahi Inggit di rumah orang tua Inggit di Bandung. Inggit selalu setia menemani Soekarno dalam aktivitasnya. Bahkan, Inggit juga membiayai kuliah Soekarno
dan menemani dalam aktivitas politiknya. Di saat Soekarno ditahan di Jogja dan Bandung karena menentang Belanda, Inggit terus berusaha untuk menyelundupkan buku-buku dan berbagai informasi pada Soekarno. Usia pernikahan mereka bertahan hingga 20 tahun. Tapi akhirnya mereka sepakat untuk bercerai karena Inggit tidak mau dipoligami. Perceraian mereka dilakukan di Pegangsaan Timur 56. Perceraian itu juga disaksikan oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Istri ketiga Soekarno dan sekaligus ibu negara pertama Indonesia adalah Fatmawati. Soekarno dan Fatmawati bertemu saat masa pembuangan Soekarno di Bengkulu. Dari sinilah Soekarno ingin menikahi Fatmawati yang saat itu berusia 20 tahun. Alasan inilah yang membuat pernikahan Soekarno dan Inggit berakhir. Di tahun yang sama, setelah perceraiannya dengan Inggit, Soekarno yang saat itu berusia 42 tahun langsung menikahi Fatmawati. Dari pernikahan ini, Soekarno dan Fatmawati dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama, Guntur Soekarno Putra. Yang kedua, Megawati Soekarno Putri. Yang ketiga, Rahmawati Soekarno Putri. Yang keempat, Sukmawati Soekarno Putri. Dan yang kelima, Guruh Soekarno Putra. Sampai di tanggal 14 Mei 1980, di usianya yang ke-57 tahun, Fatmawati menutup usia karena serangan jantung. Di tahun 1952, saat itu Soekarno yang sedang menjabat sebagai Presiden RI akan meresmikan teater Ramayana di Candi Prambanan. Nah, di saat itulah Soekarno bertemu Hartini yang akan menjadi istri keempat Soekarno. Kisah cinta kedua pasangan ini dimulai ketika Soekarno menghadiri perjamuan makan yang diselenggarakan oleh Wali Kota Salatiga. Saat itu, Soekarno bertanya, siapa yang memasak untuk jamuan makan itu? Lalu dengan malu-malu, Hartini mengangkat tangannya. Saat itu, Hartini sudah bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Suwondo. Soekarno dengan bangga memuji masakan Hartini, dan hal ini membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Lalu akhirnya di tahun 1953, Soekarno dan Hartini menikah di Cipanas. Kehadiran Hartini ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sang presiden, karena beliaulah yang mendampingi Soekarno dalam kondisi kritis. Hartini juga dikenal sebagai istri Soekarno yang paling setia hingga akhir hayat. Hal ini terbukti saat Soekarno meninggal dunia di pangkuan Hartini pada tanggal 21 Juni 1970 akibat penyakit gagal ginjal. Sepeninggal Soekarno, Hartini pun tidak menikah lagi dengan orang lain. Nah, istri kelima Soekarno ini yang tidak banyak orang tahu. Beliau adalah orang Jepang yang bernama Sakiko Kanase. Sakiko berprofesi sebagai seorang model. Di tahun 1958, Sakiko diperkenalkan kepada Soekarno. Lalu setelah beberapa kali bertemu, di tahun yang sama yaitu 1958, Soekarno akhirnya menikahi Sakiko di Hotel Daichi di kota Ginza, Jepang. Setelah mereka menikah, Soekarno membawa Sakiko ke Indonesia dan memberikan Sakiko tempat tinggal di kawasan Menteng. Setelah Sakiko pergi ke Indonesia dan meninggalkan dunia modeling, beliau beralih profesi menjadi guru privat untuk salah satu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Sakiko juga masuk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Saliku Maesaroh. Tapi sayang, kebahagiaan Sakiko tidak bertahan lama.
Setahun kemudian, tepatnya di tahun 1959, Soekarno bertemu dengan wanita Jepang lain yang bernama Naoko Nemoto atau yang kita kenal sebagai Ratna Sari Dewi. Sakiko yang tahu akan hal ini dipenuhi oleh api cemburu. Apalagi Soekarno lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Ratna. Sakiko yang diliputi rasa cemburu buta sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Di tanggal 3 Oktober 1959, di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Sakiko nekat mengambil jiwanya dengan cara melukai pergelangan tangannya. Jenazah Sakiko akhirnya dimakamkan di salah satu TPU di Jakarta Selatan. Istri ke-6 Soekarno adalah wanita Jepang yang bernama Naoko Nemoto. Naoko lahir di Tokyo tanggal 6 Februari 1940. Naoko bertemu Soekarno saat Soekarno melakukan kunjungan ke Jepang di tahun 1959. Mereka menikah pada tahun 1962. Saat itu Naoko berusia 22 tahun dan Soekarno berusia 61 tahun. Naoko Nemoto juga mengganti namanya menjadi Ratna Sari Dewi. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. Wanita ketujuh yang menjadi istri Soekarno adalah Haryati. Beliau adalah penari dan staf sekretaris negara bidang kesenian. Haryati merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Ayah Haryati merupakan Bupati Ponorogo periode 1916 sampai 1926. Beliau bernama Kanjeng Pangeran Kusumoyudo. Haryati dan Soekarno menikah pada tanggal 21 Mei 1963 secara sederhana. Tapi sayang, Haryati tidak bisa akur dengan istri atau keluarga istri Soekarno yang lain. Hingga akhirnya mereka memilih untuk bercerai di tahun 1966. Istri ke-8 Soekarno bernama Kartini Manopo. Kartini berprofesi sebagai pramugari Garuda Indonesia. Ada seorang pelukis terkenal dari Indonesia bernama Basuki Abdullah. Basuki Abdullah ini adalah pelukis yang banyak sekali melukis orang-orang terkenal. Suatu hari, Basuki melukis Kartini Manopo dan memajang lukisan itu ke dalam pameran lukisan. Nah, kebetulan Soekarno datang ke pameran lukisan itu dan langsung tertarik pada lukisan wajah Kartini. Setelah itu, Soekarno dan Kartini bertemu di istana. Dan saat itu Soekarno langsung menyatakan cintanya pada Kartini. Kemudian mereka menikah di tahun 1959. Mereka dikarunia seorang putra yang lahir di tahun 1967 bernama Totok Suryawan Soekarno Putra. Tambahan informasi guys, pernikahan Kartini dan Soekarno dilakukan secara diam-diam. Hal ini karena Kartini Manopo berasal dari sebuah keluarga terhormat di Sulawesi Utara, di mana menjadi istri kedua atau ketiga adalah hal yang tabu. Lalu di tanggal 14 April 1990, Kartini Manopo wafat dan dimakamkan di pemakaman umum di kota Mobagu. Istri ke-9 Soekarno bernama Yurike Sanger. Mereka bertemu saat keduanya menjadi anggota Bhinneka Tunggal Ika saat upacara bendera di tahun 1963. Presiden Soekarno saat itu jatuh cinta pada pandangan pertama pada Yurike yang saat itu masih menjadi seorang pelajar. Akhirnya, mereka menikah di tahun 1964. Lalu, 3 tahun kemudian, Presiden Soekarno dilengsarkan dari kedudukannya sebagai presiden
dan menyarankan Yurike untuk bercerai. Wanita terakhir yang dinikahi Soekarno bernama Heldi Jafar. Saat mereka menikah, gap umurnya benar-benar jauh. Soekarno berusia 65 tahun, sedangkan Heldi baru berusia 18 tahun. Tapi mereka tetap menikah di tahun 1966. Tapi sayang, pernikahan mereka hanya bertahan selama 2 tahun. Hal ini karena kondisi politik yang tidak menentu dan Soekarno sedang ditahan di Wisma Yeso. Jadi komunikasi mereka tidak mudah. Sebenarnya saat itu Soekarno masih ingin mempertahankan pernikahannya dan hanya ingin dipisahkan oleh maut. Tapi takdir berkata lain dan perceraian itu pun terjadi. Oke guys, itu cerita untuk hari ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.